Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan yang sehat walafiat. Teman-teman, ayo kita belajar biologi bersama Bimatika. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Ya, tujuannya, terus cara mengklasifikasikan, tingkat taksonomi, dan nama ilmiah. Nah, sekarang makhluk hidup itu sangat banyak, ya. Saking banyaknya, kita akan sulit untuk mempelajarinya satu persatu. Nah, para ilmuwan mengklasifikasikan atau mengkelompok-kelompokkan makhluk hidup ini untuk lebih mudah dipelajari, ya. Jadi, tujuan untuk mengklasifikasikan makhluk hidup adalah untuk mempermudah mempelajari makhluk hidup itu sendiri, ya. Nah, bagaimana cara mengkelompokkannya? Didasarkan pada apa? Didasarkan pada perbedaan-perbedaan yang ada pada makhluk hidup itu sendiri. Ada perbedaan, ada persamaan, jadi dikelompok-kelompokkan berdasarkan hal tersebut. Tetapi yang harus kamu pahami bahwa perbedaan atau persamaan itu dilihat secara morfologi, ya, morfologi dari anatomi atau bentuk tubuhnya, morfologi, anatomi, kemudian fisiologi, ya, jadi internal dari makhluk hidup tersebut, ya, organnya seperti apa gitu ya. Kemudian klasifikasi ini, ya, untuk selain untuk mempermudah juga bisa untuk namanya diberikan nama, ya, untuk memberikan nama keseragaman kepada makhluk hidup itu. Pada pertengahan abad ke-18, ya, Carolus Linnaeus, nah ini adalah nama orang, ya, nama ilmuwan yang memperkenalkan cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Karena itu dia disebut bapak taksonomi. Nah, taksonomi apa? Adalah satu ilmu yang mempelajari untuk mengklasifikasikan makhluk hidup, ya, taksonomi. Takson, ya, klasifikasi atau tingkat-tingkatan makhluk hidup. Nah, bagaimana cara para ilmuwan mengklasifikasikan? Dilihat dari persamaan dan perbedaan sifat makhluk hidup. Nah, yang harus kamu perhatikan adalah ini. Jika beberapa makhluk hidup memiliki persamaan, maka dimasukkan ke dalam satu kelompok. Nah, jika di dalam satu kelompok tadi masih ada perbedaan, maka makhluk tersebut akan dipisah lagi menjadi kelompok yang lebih kecil, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi ada beberapa makhluk hidup, dilihat ada persamaannya, masukkan ke dalam satu kelompok. Nah, di dalam satu kelompok itu, jika dilihat ada perbedaan-perbedaan lagi, maka akan dipisah lagi menjadi kelompok yang lebih kecil, ya. Nah, dengan melakukan kegiatan klasifikasi ini, itu akan hasilnya adalah kelompok makhluk hidup yang memiliki jenjang atau tingkatan berbeda, ya. Jadi makin dari tinggi makin banyak, terus ke bawah makin sedikit. Makin tinggi jenjangnya, maka semakin banyak anggotanya, tetapi persamaan sifatnya makin sedikit atau jadi banyak perbedaan. Tapi sebaliknya, makin rendah jenjangnya, maka makin sedikit anggotanya, tetapi persamaan sifatnya jadi makin banyak. Nah, secara taksonomi, tingkatan-tingkatan yang jenjang-jenjang tadi itu disusun dengan diberi nama, ya, tumbuhan dan hewan. Nah, untuk jenjang yang paling tinggi di tumbuhan adalah namanya kingdom, ya. Kemudian jenjang berikutnya disebut divisi, kemudian kelas, ordo, family, genus, spesies, ya. Jadi inilah tingkatan taksonomi di tumbuhan. Yang paling tinggi kingdom, yang paling rendah adalah spesies. Jadi kingdom, divisi, kelas, ordo. Nah, ingat tadi, ya, makin tinggi jenjangnya, misalnya kingdom, gitu ya, anggotanya banyak, tetapi persamaan sifatnya makin sedikit. Terus seperti itu. Dibandingkan dengan spesies atau dengan genus, ya, kingdom itu perbedaannya makin banyak, sedangkan genus perbedaannya makin sedikit, malah persamaannya makin banyak, gitu ya. Begitu juga hewan. Tetapi perhatikan di hewan ini tingkatan taksonominya ada sedikit perbedaan, ya, yaitu di sisi sini,
Kalau di tumbuhan divisi, di hewan disebut filum, ya. Urutannya kingdom, filum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Nah, inilah tingkat taksonomi. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas tujuan untuk klasifikasi makhluk hidup, cara mengklasifikasikannya bagaimana, ya, di kelompok-kelompokkan. Kemudian kita tadi membahas tentang tingkatan takson, ya, dari tumbuhan dan hewan, sedikit perbedaannya, yaitu di sisi penamaan untuk tingkatan level yang kedua, ya, yaitu divisi di tumbuhan, sedangkan hewan itu filum, ya. Nah, sekarang kita lihat nih contoh. Ini adalah contoh cara mengklasifikasikan yang dilakukan oleh para ilmuwan. Nih, perhatikan yang di sebelah kanan ini, ya. Ini warna hijau nama-nama tumbuhan, yang warna kuning itu adalah ciri-cirinya, ya. Kemudian di garis-garis adalah menunjukkan bahwa ada bercabang, gitu, ya. Contoh kita baca aja, ya. Jagung, melinjo, suplir, tomat, lumut, dan kacang tanah. Ini adalah kumpulan dari tumbuhan, ya. Nah, dari tumbuhan ini, ya, ada yang berpembuluh, ada yang tidak berpembuluh. Nah, tidak berpembuluh terkenal adalah lumut, ya, tidak memiliki pembuluh, ya. Nah, di sini yang berpembuluh adalah jagung, melinjo, suplir, dan tomat, dan kacang tanah. Nah, setelah dari berpembuluh ini, jagung, melinjo, suplir, tomat, dan kacang tanah masih memiliki perbedaan, yaitu dia berbiji dan yang tidak berbiji. Yang berbiji adalah jagung, melinjo, tomat, kacang tanah. Yang tidak berbiji adalah suplir, gitu, ya. Karena kenapa? Suplir dengan perkembangbiakannya dengan spora. Nah, dari yang berbiji, jagung, melinjo, tomat, kacang tanah memiliki perbedaan lagi, yaitu dari bijinya ada yang tertutup, ada yang terbuka. Biji tertutup jagung, tomat, kacang tanah. Sedangkan biji terbukanya adalah melinjo, ya. Masuk biji terbuka. Nah, dari biji tertutup masih ada perbedaan, ya, yaitu berkeping 1 dan berkeping 2. Jadi bijinya berkeping 1 atau berkeping 2. Yang berkeping 1 itu jagung, yang berkeping 2 adalah tomat dan kacang tanah. Nah, dari tumbuhan berkeping 2 tomat dan kacang tanah itu bisa ada perbedaan lagi, yaitu bunganya. Bunganya berbentuk trompet, yaitu tomat, dan bunganya berbentuk bunga kupu-kupu, yaitu kacang tanah. Nah, demikianlah para ilmuwan menyusun klasifikasi berdasarkan perbedaan-perbedaan yang didasarkan, ingat, pada persamaan atau perbedaan morfologi, anatomi, dan fisiologi dari makhluk hidup. Nah, kemudian nama-nama tumbuhan supaya seragam, ya, diberi nama ilmiah, ya, nama ilmiah. Tujuannya untuk keseragaman penamaan makhluk hidup. Contoh, padi diberi nama Oryza sativa, ya. Padi itu Oryza sativa. Ikan mas diberi nama Cyprinus carpio. Ya, jadi dalam penamaan Latin, ya, namanya bahasa Latin, ya, seperti ini. Tapi ingat ada aturannya, ya. Setiap ini ada dua nama, ya, ada dua nama. Jadi yang pertama, kedua, Oryza sativa. Nah, ini istilahnya tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Jadi tata nama ganda berdasarkan bahasa Latin. Tapi ingat ada aturannya. Kata pertama, contohnya Oryza, itu menunjukkan genusnya, ya. Susunan di taksonnya adalah genus. Genusnya adalah Oryza. Ditulis dengan huruf besar, yang pertamanya O-nya, ya, Oryza sativa. Jadi huruf pertamanya ditulis besar, kapital, ya. Kemudian aturan kedua, kata kedua, misalnya sativa, nah, menunjukkan jenis, ditulis dengan huruf kecil, ya, ditulis dengan huruf kecil awalannya, sativa, ya. Jadi ini huruf besar, ini huruf kecil.
Kemudian aturan yang ketiga, menggunakan huruf miring atau garis di garis bawah. Nah, ini saya gunakan huruf miring, ya, Oriza Sativa. Ingat, aturannya kata pertama itu menunjukkan genus, ditulis huruf awalannya huruf besar. Kata kedua menunjukkan jenisnya, awalannya ditulis huruf kecil, ya. Ini juga sama ikan mas, Cyprinus carpio, C-nya besar, carpio-nya ditulis huruf kecil, ya. Dan semuanya menggunakan huruf miring, atau jika tidak miring harus digaris bawahi. Nah, demikian teman-teman pembelajaran pertama mengenai klasifikasi makhluk hidup. Ya, nanti kita lanjutkan mempelajari kunci dikotomi dan kunci determinasi. Silakan dilihat lagi, ya, video ini berulang-ulang, dipelajari lagi konsep mengenai cara mengklasifikasi makhluk hidup dan nama ilmiah. Mudah-mudahan dengan demikian kamu bisa memahami materi ini dengan lebih baik. Saya Firman, pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.